Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat diisukan akan mangkrak dan sepi penumpang, saat ini telah mengangkut 1 juta lebih penumpang jelang akhir tahun dan beroperasi sejak 2 bulanan yang lalu. Dan kita juga bisa melihat peningkatan penumpang di setiap stasiun kereta cepat yang ada. Di media kita juga sempat membaca kereta cepat sebagai kecebong ataupun undur-undur. Ya, mudah-mudahan kereta cepat dapat menjadi sesuatu moda transportasi yang baru yang bermanfaat, modernisasi infrastruktur transportasi Indonesia dan adanya keberlanjutan. Untuk waktu-waktu akhir pekan, biasanya tiket kereta cepat paling banyak dan paling cepat habis. Nah, bagi para penumpang yang ingin memesan tiket, sebaiknya untuk akhir pekan dapat dilakukan 3 hari, 4 hari, ataupun seminggu sebelumnya, apalagi libur seperti sekarang ini. Terdapat 48 perjalanan yang disiapkan oleh KCIC pada akhir tahun untuk mengakomodasi pergerakan dari masyarakat yang akan menuju ke kota Bandung dari Jakarta dan juga sebaliknya. Bagi sebagian penumpang, kereta cepat telah menjadi rutinitas mereka untuk mobilitas dari Jakarta ke Bandung dan juga sebaliknya. Kemudian sebagian lagi ada yang memang bertujuan untuk berwisata, kemudian kembali pada hari-hari setelah libur. Lalu bagi sebagian yang lain, mereka melakukan perjalanan bisnis, pekerjaan, ataupun perdagangan karena memang manfaatnya adalah yang pertama efisiensi waktu, dengan begitu banyak bisnis yang bisa dilakukan ya, ataupun perdagangan yang lebih tinggi lagi aktivitasnya. Peningkatan jumlah perjalanan tentunya disesuaikan dengan permintaan ataupun juga peningkatan jumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan Jakarta ke Bandung. Kita berada di gerbong bisnis. Target dari perjalanan keseluruhan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah 68 perjalanan kereta setiap harinya ataupun 34 perjalanan Jakarta dan 34 perjalanan di Bandung. Banyaknya jumlah penumpang yang menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung tentunya memerlukan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam stasiun, fasilitas yang ada di luar stasiun, serta fasilitas yang menunjang mereka keluar masuk stasiun. Untuk fasilitas yang ada di dalam stasiun, maka tentunya membutuhkan improvement dari para pengelola agar perjalanan menjadi lebih nyaman serta tepat waktu tentunya. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas umum lainnya kita sudah melihat cukup banyak disiapkan di area stasiun. Ditambah lagi adanya UMKM tentunya membantu masyarakat ya bersiap ataupun membeli makanan dan minuman sebelum dan sesampainya di area stasiun. Kemudian fasilitas lainnya adalah sambungan kereta dari stasiun Padalarang menuju ke arah stasiun Bandung. Di sini kita melihat memang jumlah ya tempat duduk di dalam rangkaian kereta feeder belum sesuai dengan jumlah tempat duduk yang ada di dalam kereta cepat. Ya, semoga ini mendapat improvement dari KCIC dan KAI. Semoga kedepannya makin baik lagi. Tentunya para penumpang makin merasa nyaman. Untuk schedule ataupun jadwal keberangkatan saat ini sudah cukup baik, di mana kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai schedule-nya dengan kereta feeder yang ada di Padalarang. Karena 80% penumpang turun di stasiun Padalarang untuk menuju ke kota Bandung. Ya, jadi pada saat kereta sampai, maka kereta feedernya sudah menunggu, kemudian mengangkut para penumpang menuju ke Bandung, sehingga waktu tempuh benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dan lebih cepat. Fasilitas lainnya adalah stasiun Padalarang di sini sudah menjadi stasiun yang cukup baik, cukup besar, ya, kemudian dapat mengakomodasi para penumpang yang mungkin nanti akan lebih dari ini karena akan menjadi 34 perjalanan, tinggal 6 perjalanan lagi
maka kereta cepat sudah mencapai target perjalanan setiap harinya yaitu 34 di tahun 2024. Ya, kurang lebih 1 minggu dari sekarang. Kemudian fasilitas lainnya yang memungkinkan para penumpang untuk keluar masuk dari stasiun adalah angkutan umum. Kalau di Jakarta kita sudah melihat adanya taksi, kemudian bis ya, lalu ada angkutan umum lainnya seperti ojek online, taksi online yang telah membantu masyarakat untuk dapat keluar masuk stasiun sesuai dengan harapan mereka dan juga waktu. Nah, ini satu lagi di Padalarang mungkin ditambahkan adanya eskalator yang bisa mengakomodasi para penumpang lebih banyak untuk naik ke atas ya. Baik, kita akan kembali ke Stasiun Halim di hari-hari libur Natal. Di sini kita melihat banyak sekali penumpang yang akan berangkat menuju ke Kota Bandung dan terjadi peningkatan. Kendaraan-kendaraan seperti taksi, kemudian kendaraan roda 4 lainnya, serta kendaraan roda 2 telah berhenti cukup banyak di area drop zone. Kemudian untuk taksi akan mengambil penumpang di area pickup zone. Baik, kita akan melihat sedikit ke area ticketing machine ya. Di sini para penumpang selain menggunakan aplikasi Whoosh, mereka juga nampaknya ada yang masih menggunakan ticketing machine untuk membeli tiket. Nah, ticketing machine sendiri tentunya adalah mesin otomatis yang dapat mengeluarkan tiket. Namun, bila masih perlu bantuan, maka masyarakat bisa menuju ke area layanan pelanggan yang di samping Bird Papa ya di sana. Di area tersebut, masyarakat dapat juga melakukan refund ya terhadap tiket-tiket yang sudah dibeli. Tren masyarakat sekarang naik kereta cepat bukan hanya membawa tas kecil ataupun juga mungkin tas tentengan, tapi sudah sampai ke koper, kemudian ada yang membawa kardus. Nah, biasanya kalau kardus-kardus ini ya mungkin kita dulu lihat di terminal-terminal, namun sekarang kita juga lihat di kereta cepat Jakarta Bandung. Hal ini kalau kita sempat mendapatkan masukan dari sahabat-sahabat kita di Owner Indonesia, itu adalah kearifan lokal. Benar juga, karena biasanya oleh-oleh itu dibungkus dalam bentuk kardus lalu bisa dibawa oleh masyarakat ya, bukan dalam bentuk koper tentunya, serta lebih mudah ya dan tidak berserakan. Sebagian lagi penumpang kereta cepat ke Jakarta Bandung kalau kita lihat sudah menjadi gaya hidup ya ataupun lifestyle, karena memang mereka membutuhkan ini untuk misalnya pelesiran ya, terutama di ujung minggu, kemudian kembali di menjelang hari kerja. Sudah menjadi healing gaya baru, kurang lebih seperti itu. Baik, di lantai 2 ini sebenarnya dapat dimasuki oleh umum ya. Jadi mungkin bagi masyarakat yang ingin berbelanja, di sini juga terdapat fasilitas-fasilitas UMKM yang cukup banyak. Kalau di lantai 1 itu usaha-usaha besar ya yang kita lihat tadi seperti Indomaret, Yoshinoya, Starbucks, kemudian ada Rotio. Rotio pun akan pindah nampaknya ke area yang sudah akan disiapkan. Di sini berbagai macam kuliner Nusantara yang ada di lantai 2 yang sudah juga diperbanyak jumlahnya menjadi alternatif bagi para penumpang untuk membeli makanan dan minuman sebelum berangkat ataupun sesampainya di stasiun kereta cepat. Di lantai 2 sendiri ada di sisi area keberangkatan di selatan ataupun di sisi timur. Terdapat bangku-bangku dan meja yang disiapkan untuk mereka makan dan minum agar tidak berdiri tentunya, lebih mudah, lebih nyaman. Kemudian di area samping keberangkatan di sini juga ada mesin tiket ya. Mesin tiket ini dapat dipergunakan sama seperti yang di bawah. Kalau misalnya ramai, maka di bagian atas dapat dipakai untuk membeli tiket. Ini hari Sabtu kemarin kita mencoba membeli tiket. Kemudian kita mendapatkan di akhir pekan karena sudah 48 perjalanan pun di sini kemarin ada yang komen kalau abu-abu ini tidak boleh diklik, tapi sebenarnya Mas itu abu-abu tiketnya sudah habis, bukan tidak boleh diklik. Jadi yang bisa dibeli adalah yang masih berwarna hitam. Nah, jadi total sudah 48 perjalanan atau 24 Jakarta dan 24 Bandung. Jadi kalau kita compare dengan yang kemarin
mungkin 16 perjalanan ini full ya, full di akhir pekan dan juga di hari libur Natal. Nah, kita belum lihat ini di tahun baru. Tadi kita sempat lihat sebentar, itu tiketnya juga sudah mulai habis sampai ke sore hari. Fasilitas lainnya di sini adalah ruang tunggu yang sudah dilengkapi dengan banyak kursi. Kemudian ada masukan untuk menambah dengan layar atau display agar lebih mudah dibaca oleh para penumpang yang akan menaiki kereta cepat. Fasilitas lainnya yang sempat diharapkan adalah ATM. ATM sendiri sudah ada di lantai 2 di sini nih, tepatnya di area kedatangan sisi barat ya. Ada 2 ATM, yaitu ATM BRI dan juga ATM BNI. Nah, ATM BCA mohon ditunggu, mudah-mudahan on the way karena adalah salah satu bank swasta juga yang cukup besar para penggunanya di Indonesia termasuk Jakarta. Sekilas kita akan lihat di sini jajanan yang ada. Pembayaran QRIS ya lebih diutamakan, walaupun ada juga sebagian yang masih menerima cash. Untuk para penumpang, sudah banyak juga para penumpang yang datang dari berbagai negara ASEAN seperti Malaysia. Sahabat-sahabat kami itu sudah ada 3 orang ya yang kita kenal saja. Yang tidak kenal juga mereka berbicara bahasa Malaysia, kita juga sempat mendengarnya. Nah, salah satu sahabat yang sangat kami hormati yaitu Pak Yuzaini Yusof. Beliau adalah CEO atau Chief Executive Officer dari Petronas Indonesia. Suasana pickup zone dan juga area drop zone di stasiun kereta cepat Halim di sini sangat ramai, terutama di akhir pekan ya. Kendaraan sampai berbaris 4 baris di 4 lajur di sini. Kemudian lagi mereka akan keluar dari stasiun melalui area lainnya. Nah, kita akan coba sedikit bahas tentang akses menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Ada 3, 2 sudah operasional ya, 1 masih belum. Di bagian atas kita bisa lihat 1 rangkaian kereta ya. Yang pertama adalah DI Panjaitan, itu jalan akses bagi kendaraan biasa roda 4, roda 2 melewati jalan umum dan terkena ada aturan ganjil genap. Mohon diperhatikan ganjil genapnya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, kemudian jam 4 sore sampai jam 9 malam ya. Lalu untuk akses kedua yang sudah bisa dipakai lagi adalah LRT Jabodebek, ada di sana. Tinggal naik ya, dari arah Bekasi atau dari arah Cawang. Dan dari stasiun LRT Jabodebek sudah terhubung menggunakan jembatan udara yang di lorongnya juga terdapat area makan dan minum ataupun area UMKM yang bisa dibeli oleh para pengguna kereta cepat. Kemudian yang ketiga itu adalah akses tol. Nah, akses tol ini yang belum selesai secara sepenuhnya karena kita belum lihat dibuka ya. Kalau secara konstruksi harusnya sudah selesai 100%. Di area pickup zone di sini taksi-taksi yang kita lihat mengangkut para penumpang silih berganti karena memang pada saat kereta datang penumpang yang turun, kemudian ada yang dijemput, ada yang akan mengambil taksi. Nah, yang mengambil taksi juga lumayan banyak sehingga taksi-taksi biru bahkan sampai kosong. Kalau kita perhatikan kemarin yang standby tidak ada, namun penumpang sudah antri menunggu. Kemudian ada taksi yang lebih premium seperti Silverbird dan Golden Bird. Mudah-mudahan ada taksi lain ya yang kerjasama di sini sehingga dapat membantu lagi masyarakat yang akan mobilitas keluar dari stasiun kereta cepat. Untuk pickup point ada satu lagi yaitu Damri, karena yang kita dapatkan informasi para penumpang yang dari Bandung mereka lebih memilih perjalanan menggunakan Bandara Soekarno-Hatta ataupun Halim Perdana Kusuma untuk keluar daerah, dibandingkan saat ini Husein Sastranegara yang ditutup dipindah ke Kertajati. Mudah-mudahan Kertajati akan punya lebih banyak maskapai di sana serta tarifnya mungkin berimbang ya, sehingga masyarakat bisa juga menggunakan Bandara Kertajati untuk keluar daerah. Jadi pickup pointnya sudah ada Bluebird, kemudian ada Damri. Nah, yang belum adalah pickup point Gojek, kemudian Grab, dan mungkin ada Maxim juga.
karena ini adalah moda transportasi yang bisa diandalkan terutama pada saat macet dan juga menghadapi ganjil genap. Suasana liburan Natal di sini juga makin meriah dengan adanya bola-bola yang digantungkan di area ceiling dari stasiun kereta cepat Halim. Antrian dari stand-stand juga makin panjang, stand makanan ya. Di sini roti ini selalu panjang nih. Kemarin dapat informasi, dapat masukan dan juga permintaan dari salah satu netizen untuk mewawancara petugas roti ya. Tapi nantilah kalau misalnya kita pas ke sana dan punya kesempatan. Baik, untuk stasiun Bandung sendiri di sini juga adanya lonjakan penumpang semenjak kereta cepat Jakarta Bandung beroperasi, ditambah lagi perjalanan ke pusat kota Bandung sudah makin banyak ya, jadi 48 perjalanan setiap harinya atau 24 dari Jakarta, 24 dari Bandung, maka bisa diimprove dengan misal ya memperlebar stasiun ataupun juga jembatan penyeberangan orang. Nampaknya ada JPO baru di bagian sana tadi kita lihat ya, untuk mengakomodasi para penumpang tidak turun dari satu JPO ataupun ya jembatan udara lah ya, atau skybridge ke arah peron. Ini adalah suasana kereta cepat stasiun Padalarang. Di sini adalah stasiun yang paling banyak penumpang naik dan turun di kota Bandung. Ini udah masuk kota Bandung atau masih di pinggir, mohon koreksi. Kemudian para penumpang akan turun ataupun naik dari kereta feeder menyambung kereta cepat menuju ke arah Jakarta ataupun sebaliknya ke arah Bandung menggunakan feeder. Selama dalam operasional, ketepatan waktu dari perjalanan kereta adalah 99,9% tepat ya. Dan di stasiun Padalarang kita hanya punya waktu 2 menit pada saat kereta datang, kemudian penumpang masuk dan kereta berjalan kembali. Stasiun kereta cepat berada di samping dari stasiun lama, tentunya karena stasiun lama masuk cagar budaya, jadi berdampingan. Dari itu kita ucapkan sukses untuk kereta cepat di kota Bandung. Semoga makin bermanfaat bagi Indonesia. Channel ini silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.